Jadi kemarin itu istri gua Alia bikin sebuah catatan, isinya adalah daftar apa saja yang perlu dibaca oleh pasangan baru gua jika dia Seandainya. meninggal duluan. Seandainya. Oh itu gua langsung nyes banget tuh. Anjir, semacam guidebook. Gue bilang ketika gue tahu itu di grup, gue bilang kepala gue mau meledak anjir. Iya gak kepikiran ya. Gak kepikiran gue. Itu bagus banget sih. Jadi dia tuh bikin catatan istri gua. Karena ini juga sih ada semacam tweet di Twitter, pertanyaan isinya. Jika kamu meninggal, pasangan kamu boleh menikah lagi nggak? Habis itu Alia bikin konten TikTok, boleh. Ini udah buat daftarnya, udah buat catatannya gitu. Damn. Jadi kayak satu, ini lagu-lagu untuk nidurin Ella, anak pertama gue. Ada lagu yang Rain, Rain Go Away, Come Again Another Day. Ada lagu itu liriknya. Hujan pergilah gitu ya. Terus yang kedua lagunya Kereta Api Tututut. Terus yang ketiga perhatiin sugar intake-nya Ella. Iya. Terus yang keempat dia itu cukup pintar untuk mengetahui bahwa kalau lagi nonton hewan itu adalah hewan gitu. Jadi ajak dia ngobrol kalau lagi nonton hewan-hewan gitu. Misal kayak orang hutan, ajak ngobrol, oh itu timpa lagi main air yang gitu-gitu. Terus gitu yang poin kelima keenam mulai ke gua tuh. Dia itu misalnya gua ya. Dia seorang workaholic, ingetin dia buat istirahat, which is gua gitu. Dia pengen jadi morning person, ingetin dia buat jalan kaki pagi. Jadi barista tahu nggak dia? Belum, itu catatan lama soalnya. Punya bakat kalibrasi kopi. Terus dia apa lagi Gue pengen ngomong. Nah itu catatan yang dia bikin. Jadi Alia bikin catatan buat anak, buat si Ella, dan buat gua juga. Dan itu akan dia kasih buat Penerus. Cuma anjing gua nggak kebayang sih. Maksudnya gue juga nggak bakal apa ya? Sulit ya, Bang? Nangis. Tisu jauh lagi. Nggak apa ya? Yang kalau misalnya kita dapat kayak gitu kan kita pasti langsung kayak nggak bakal nikah lagi lah. Secara impulsif bakal ngomong gitu kan. Cuma gue nggak kebayang bahwa gue sanggup untuk bikin hal yang kayak gitu loh. Karena gue jadinya kan bertanya juga ke dia kan. Kalau misalnya aku meninggal duluan, kamu nikah lagi nggak? Dia jawabnya itu mungkin kalau misalnya masih pada anak-anak, mungkin iya kali ya. Gue cemburu Pak. Gue kayak, tapi kan lu udah mati. Iya makanya kayak gue kayak egois gitu. Padahal dia sendiri udah merelakan gitu. Dia udah siapin. Tapi pas gue tahu bahwa dia akan ngelakuin itu, gue jadi kayak egois. Jadi kayak, aduh, ngerti gak sih lu kayak misalnya lagi pacaran nih, ternyata, terus lu bikin pertanyaan yang bakal bikin kesel lu sendiri kalau jawabannya nggak sesuai yang pengen lu denger. Karena lu pengen mendengar jawaban yang pengen lu denger. Iya. Gitu. Iya kayak gini, kayak gue tuh dari dulu mensatu-satukan lu cuma satu-satunya, tapi ternyata kok bisa lu pengen nikah lagi pas gue udah gak ada. Ternyata gue bukan satu-satunya. Tapi ya, ternyata keadaan yang mendesak itu, Bray. Iya kan, life must go on kan. Iya. Maksudnya nggak fair juga gitu loh kalau misalnya kita berharap dia bakal terus berduka karena gua nggak ada atau kita nggak ada gitu, kan nggak fair juga buat dia. Iya. Carl Fredrickson aja ngedate lagi. Siapa? Carl. Oh iya. Yang di Up. Oh iya. Iya ngedate lagi. Karena kan ditulis sama Ellie, thank you for the adventure. Now go find a new one. Deng. Disuruh cari petualangan baru ya. Gue tadi baru kepikiran. Apa tuh? Pas kita mulai ini baru banget tadi pencet roll tuh. Coba. Pencet lagi coba. Hilang dong pikirannya. Kan si Alia itu kan bikin daftar supaya nanti calon istri lu nggak clueless kan. Untuk cari tahu kesukaan lu, kebiasaan lu dan anak-anak lu. Tapi satu sisi gue kayak mikir, nanti kalau memang bener calon istrinya mendapatkan itu dan dia ngebaca, dia ngerasa berat juga gak ya? Berat lah. Bukan ngerasa ini gak ya, ngerasa kayak apaan lu, gue punya ini sendiri. Iya itu maksud gue. Cara gue sendiri gitu. Sendiri. Ya berarti gue gak bakal nikahin dia. Berarti gak ada yang nikah dong sama lu. Nah itu gue gak kebayang ya. Gue gak bisa ngebayangin hari itu tiba. Dan semoga enggak, karena gue lu hidup abadi?
Enggak, maksudnya gue ngerasa kita tuh kadang egois ya. Kayak kita tuh nggak pengen ngerasa kehilangan, sehingga kita berharap kita mati duluan deh, biar kita nggak ngerasa kehilangan gitu. Tapi padahal kita mewariskan rasa itu ke orang-orang di sekitar kan. Jadi gue selalu berharap ya gue nggak mau ngerasain itu gitu loh, biar gue aja yang duluan gitu. Jadi kayak main cepet-cepetan. Iya, main cepet-cepetan aja. Supaya nggak gitu. ngerasain itu. Supaya nggak ngerasain satu sama lain. Berarti matinya bareng. Wah Romeo Juliet dong. Yang kasihan siapa? Anak-anak lu. Ya. Makanya Hilangnya langsung 2. Makanya. Lu kasih guidebooknya buat mertua lu. Aduh. Bikin guidebooknya bareng. Bener. Gimana bang? Kayak perjanjian pranikah. Jadi ini kan kalau istri yang meninggal kayak gini. Kalau suami yang meninggal lu juga bikin begini. Keren coy. Kalau dua-duanya yang meninggal bikin lagi. Kalau anak kita yang meninggal, anaknya belum bisa nulis ya. Belum bisa nulis. Bikin lagi. Dan lu tau gak sih salah satu upaya-upaya untuk ini mungkin beda topik kali ya. Tapi kalau nggak salah ya, Hotman Paris deh kalau nggak salah. Kalau misalnya dia keluar negeri gitu, keluarganya pasti beda pesawat. Oh iya, tahu. Gue tahu. Ya kan? Supaya kalau ada yang meninggal, Kalau yang kecelakaan tidaknya ada pesawatnya, yang menerusi. ya keturunannya tetap berlanjut gitu, nggak berhenti. Iya, gue sempat juga bilang gitu, ke Alia gitu. Iya. Ntar kita gini aja kali ya kalau misalnya udah pada gede-gede. Alia nggak mau gitu. Tapi sebenarnya kita itu sering banget menghindari topik-topik yang sebenarnya akan terjadi. Tapi kita nggak mau ngomongin gitu. Kita nggak pengen mikirin aja sih. Iya. Contoh kematian. Iya. Topik kematian udah paling sensitif ya. Kita udah tahu ini pasti bakal terjadi, tapi kenapa kita nggak mau ngebahas itu ya? Kayak misal sesimpel, kalau misalnya nih ya, contoh, gue datang ke orang tua gue, terus gue nanya, apa nanti kalau meninggal mau dikubur di mana? Wah pasti kayak, wah anak durhaka. Kau berharap apa? Berharap warisan ya? Misalnya gitu ya. Ini contoh ya. Tapi kalau bokap gue sih emang udah beberapa kali kayak nyuruh dikubur di mana gitu ya. Oh. Tapi gue juga loh yang sering kita hindari gitu, topik-topik yang sering kita hindari. Padahal itu akan terjadi. Tapi kita berusaha menghindari itu kayak, jangan diomongin nanti kejadian. Tapi kan jadi clueless ya? Pasti akan jadi kejadian sih. Tapi kan jadinya clueless gitu. Warisan deh, ngomongin warisan juga. Misalnya warisan nih ada orang tua punya banyak warisan. Dan dia ngeninggalin. Nggak pernah diomongin itu ke anak-anaknya. Kejelasan ini buat siapa, nggak mau diomongin karena apa? Karena takut berantem nanti kalau misalnya diomongin. Justru kan diomongin supaya nggak berantem. Mumpung masih ada orangnya nih. Harusnya diomongin aja. Yang paling keren tuh soal kematian persiapannya si Dorce sih kemarin. Oh iya? Yang gue baca. Gimana tuh? Jadi dia sudah punya kuburan sendiri. Dia sudah menyiapkan kain kafan sendiri. Pokoknya lengkap lah. Hari itu tiba, udah siap semua. Sekarang kan juga udah ada yang jual itu tuh starter pack buat kematian. Kain kafan bagus banget. Kematian. Fadil Jadi di endorse, lucu banget anjir. Oh iya? Iya, sama dia dipakai. Oh kain kafan gitu. Jadi ada satu tas itu udah pasti itu yang kepake tuh. Tapi jadi fun ya. Maksudnya kita ngomongin hal-hal yang sedih gitu sebenarnya ketika itu terjadi dengan cara yang fun gitu, yang seneng. Pengen beli juga. Iya. Jadi FOMO ya. Jadi FOMO ya. Karena iya juga ya, kok nggak punya beginian ya yang. Maksudnya emang kita nggak tahu kapan, tapi ini udah pasti bakal terjadi. Iya. Tapi kita nggak mempersiapkan itu. Yang lebih parah kan kayak kita nggak siapin apa-apa. Ntar yang kasihan ketika kita beneran udah nggak ada, yang repot orang yang masih hidup, Pak. Karena kita nggak nyiapin apa-apa. Setidaknya misalkan lu nggak meninggalkan apa ya, warisan atau apa, tapi lu nggak menyusahkan masalah itulah. Dan hal-hal kayak sesimpel ini ya, ketika ada anggota keluarga yang meninggal dan kita ada di lokasi, itu gue nggak pernah tahu, gue clueless banget apa nih berikutnya. Iya. Siapin surat kematian ke Pak RT, nyiapin ambulan, buka kuburan, apa dulu nih sebenarnya. Itu nggak ada tuh step by stepnya, tutorialnya. Nah gue tuh sempat mau bikin konten itu, kayak apa aja yang harus kita lakuin ketika ada orang terdekat atau kita ada di lokasi keluarga yang meninggal gitu. Bikin surat kematian. Lapor RT RW. RT RW di mana yang meninggal tinggal. Habis gitu panggil kuburan petugas. kalau belum punya. Itu ini langsung multitasking sih semua. Kalau kemarin pas biasanya ke Pak RT ya, Pak RT yang nyariin biasanya. Itu juga dapat rekomendasi biasanya. Ntar ditanya dulu udah tahu belum mau dikubur di mana. Oke. Kalau misalkan udah ada,
ya udah tinggal urus izinnya aja. Iya. Kadang kan kita kan kriteria milih tempat itu adalah yang dekat lokasi ya. Lokasi rumah biasanya. Iya. Biasanya kalau di tempat om gue itu dia udah punya, jadi di komplek itu orang yang meninggal situ dia udah pasti dikuburinnya di TPU. Aduh, gue lupa namanya apa. Iya. Ada pokoknya udah ada tempatnya lah di situ. Oke. Nah, karena kemarin nyokap gue udah tahu mau dikubur di mana, which is di Kebon Nanas kemarin ditumpuk tuh. Jadi tinggal ngurusin itu aja. Oke. Nyebar tuh pokoknya. Itu yang tahu gitu om gue tuh gila hebat banget. Om gue masalah ada duka atau ada kecelakaan apa, dia paling satset tuh. Oke. Dan dia tahu harus ngapain dulu. Iya. Jadi kita semua dikoordinasi sama dia tuh. Ada yang beres-beres rumah dulu. Kan harus dirapiin dulu tuh. Kasusnya waktu itu kan nyokap gue di rumah sakit. Jadi dibersihinnya di rumah sakit dulu. Oke. Nah ada juga om gue langsung nyuruh adeknya bokap buat ke kuburan. Karena itu kan kuburan keluarga bokap. Di sana semua. Akhirnya diurusin. Yang ngurusin surat-surat sama petugas kuburannya tuh adeknya bokap. Udah yang ngurusin RT, tenda gitu-gitu om gua tuh. Udah semua pokoknya kita tinggal terima jadi aja. Nah, ada IO-nya kan gitu kan. Ada IO-nya iya. Itu yang gue tuh kadang bingung gitu. Step by stepnya. Oke nih kalau misalnya dari rumah sakit berarti ke rumah dulu disolatin. Iya. Habis itu baru diangkut ke pemakaman. Mm-mm. Habis itu ya dikubur, doa, selesai pulang. Iya. Kita bisa kubur kalau misalnya kuburannya udah ready sih. Oh. Jadi kemarin itu kalau nggak salah abis zuhur apa abis asar ya nyokap. Dan berapa jam dari divonis meninggal sampai sampai batas waktu nggak boleh terlalu lama gitu sampai dikubur tuh berapa lama tuh? Tergantung sih Sehari. kan beda-beda Pak. Oh, tergantung kondisi juga Tergantung kali ya? keluarga sih. Kayak waktu adik gue itu kan kejadian meninggalnya malam Pak. Kan nggak mungkin dikubur malam-malam ya. Iya. Biasanya subuh-subuh udah atau pagi-pagi. Pagi. Jadi gue seharian tuh anjir tuh hari terlama sih gue kayak ngerasa. Dan itu kita lagi di puncak Pak. Oh iya. Itu bener. Iya. Gue inget tuh. Gue langsung pulang kan dianterin sama Pak Imam supir Abang Radit. Di malam itu lumayan panjang tuh sampai pagi kan gue nemenin dia terus tuh di sebelah tuh. Di rumah? Iya di rumah itu. Di samping jenazah adik gue. Ternyata kalau lu meninggalnya malam lama juga ya, maksudnya sampai nunggu pagi lagi kan lumayan lama kan. Kayak ya udahlah nemenin terus sampai pagi, udah paginya baru tuh dikubur. Gue udah 2 kali mengalami orang terdekat gue meninggal Pak. Iya. Lu keren sih. Karena clueless banget bener karena lu ternyata rasanya kayak gini. Yang pertama tuh misalnya deh gue. Emang yang pertama yang paling sakit sih karena gue melihat yang sakit itu adalah ketika ngeliat kedua orang tua gue tuh sakit banget ngeliat anaknya meninggal kan. Jadi gue lebih gimana rasanya menahan diri. Gue tau gue juga sedih kan. Tapi gue lebih sedih lagi ngeliat kedua orang tua gue tuh sedih banget. Jadi gue nenangin bokap. Gue paling ini tuh sering tenangin dia karena dia nangis terus kan depan adik gue. Ternyata pas nyokap gue meninggal juga sedih juga. Tapi maksudnya gue cuma ngeliat bokap gue lebih tegar. Nggak sefrontal waktu anaknya meninggal. Gue juga sedih sih. Sedihnya tapi itu beda gitu gimana ya? Sedih yang sakit. Yang kosong gitu ya. Karena gue udah nyampe kantor juga tuh posisinya tuh waktu hari itu tuh. Gue udah nyampe kantor. Itu kita mau tag podcast malamnya kan. Terus lu tiba-tiba WA gue pagi-pagi, gue inget tuh. Bos, sorry bos nggak jadi podcast malam ini, nyokap gue meninggal. Iya. Yang tadinya buat ini kan. Pilot. Buat pilot kita. Buat 9 to 5 Father kalau nggak salah. Oh iya ya. Ya lupa lah gue. Iya. Ya gue penghabisan nangisnya ketika di motor itu sih. Pas jalan pulang. Hujan. Wah gue di jalan tuh pokoknya nangis banget. Tapi pas udah sampai, udah tahan, udah lihat ada nyokap di situ. Terus nangis lagi ketika dipeluk sama tante gue sama om gue udah abis itu udah kayak ya udah ngikutin aja prosesnya. Karena prosesnya nyokap lumayan cepet ya. Jadi dari dia divonis meninggal sampai dikuburin tuh cepet. Jadi kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Dan alhamdulillahnya kayak semua prosesnya dilancarin gitu kayak kuburannya, hujannya udah berhenti. Kan sempat hujan tuh dari pagi. Lumayan tahu rasanya. Tapi ya kita nggak pernah diajarin untuk berhadapan dengan duka. Yang tiba-tiba gitu. Iya nggak ada kelasnya ya. Dan ketika itu datang, clueless Pak. Kelasnya clueless, kosong, sedih berlebihan sampai-sampai kita nggak tahu kita ngerasain apa ya. Gue tuh menghadapi hari berduka itu terakhir tahun lalu kalau nggak salah pas kakek nenek gue meninggal dari nyokap.
Cuma gue waktu itu datangnya pas sudah dikubur juga tuh. Karena jadi lu gak ngikutin prosesi? Gue gak ngikut semua itu? prosesinya. Karena gue baru balik dari luar kota kalau nggak salah pada saat itu. Yang terakhir, maksudnya yang cukup frontal ya. Itu pas opanya Alia meninggal. Habis gue nikah. Ya yang dia mau nikah cepet ya? Supaya bisa ngeliat pernikahan kalian kan? Iya, kita nikah bulan Mei. Opanya Alia itu meninggal bulan Juli. 14 Juli kalau nggak salah. Dan itu COVID. Kita ngeliat prosesi ininya. Sangat ketat ya? Bukan ini proses ketika sakaratul mautnya gitu loh. Lu ngeliat? Di jendela. Jadi ada rumah. Di rumah itu kayak semua anak-anaknya diteleponin, cucu-cucunya juga termasuk Alia. Dikasih tahu datang untuk ke rumah karena saturasi oksigennya udah turun banget. Terus ngeliatin dari jendela, udah dikelilingi anak-anaknya. Sampai akhirnya siang tuh jam 3, yaudah divonis udah gak ada nadi gitu. Gak ada nafas. Udah gak ada nafas. Gue tuh, Alia pecah banget tuh nangisnya tuh. Gue itu berusaha tegar ya. Untuk karena semua pada nangis gitu. Kita harus ngambil peran yang lain nih. Iya. Kan juga waktu gue kenal Alia, kan salah satu restu kan dari opanya juga kan. Jadi gue datang tuh. Pertama kali ketemu opanya, ngomong mau menikah sama Alia. Artinya kan cucu pertama yang menikah dari pihak keluarga cewek. Terus pas minta izin tuh, ya gue sambil sungkem juga kan. Pas sungkem itu opanya tuh nangis karena kayak kakinya keinjek. Bukan. Oh sorry. biar gak sedih-sedih banget. Terus. Sungkem untuk minta restu lah. Gue tuh lupa apa tepatnya omongan komplitnya, tapi yang pasti gue inget dia tuh ngerasa emang umurnya tuh nggak panjang. Jadi kayak kode lah. Iya kayak semacam kode mungkin ya. Jagain cucu opa gitu. Cucu perempuan pertama berarti kan. Apa kedua ya? Ya pokoknya karena mau menikah yang pertama kali mau menikah kan bakal Alia kan nih pembukaannya nih. Nah itu juga salah satu concern kita yang tadinya mau nikah bulan Desember 2021 jadi dipercepat lah bulan Mei. Kebetulan juga kekumpul juga sih ininya dananya untuk kita nikah lebih cepat. Juni, Juli 2 bulan kan 2 bulan berselang menikah. Meninggal pecah banget tuh. Tapi salah satu hal yang bikin cukup lega gue dan Alia adalah kita bisa ngasih lihat ke almarhum opa bahwa kita udah menikah gitu. Di tempatnya. Di Pondok Laras kan pada saat itu. Jadi ada rasa puas, lega gitu lah. Dan gak nyesel karena kita nunda-nunda. Dan itu juga clueless sih pas. Maksudnya kalau misalnya kita gak ngurus kan bingung kan harus ngapain nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu yang dengar podcast ini tahu ada website atau video YouTube atau apapun lah yang ngasih step by step apa yang harus kita lakuin ketika ada orang meninggal, terutama orang terdekat. Coba share kali ya. Share akan ada Q&A kalau nggak salah di sini ya, di Spotify atau nggak di YouTube-nya Fadil kan juga tayang nih. Tulis di kolom komen. Ada nggak sih step by step yang harus kita lakuin ketika orang terdekat kita meninggal? Atau kalau kalian punya pengalaman, dari ceritain. Dari segi formalitas, administrasi yang gitu-gitu. Lu nyari deal? Iya. Coba. Oh di Google ada sih. Apa katanya? Tapi lagi-lagi ini ya, misalnya bener sih kita tuh jarang banget membicarakan hal-hal yang kita nggak mau bahas, yang kita nggak mau dengar, yang nggak mau kita alami. Jadi kita cenderung menghindar. Karena kita nggak mau mikirin itu sebenarnya. Dan kalau ada orang yang tiba-tiba pergi ya, kayak misalkan tetangga gitu, tiba-tiba pergi, kenapa yang diomongin itu yang baik-baik ya? Maksudnya tetangga pergi? Kalau dia udah meninggal misalnya, kayak misalnya tetangga, dia tiba-tiba meninggal, tiba-tiba terjadi aja gitu semua, kayak dia udah ada kuburannya, orang-orang tiba-tiba datang, lancar aja. Iya, kayak ini dari mana sih sebenarnya ini? Ada makan-makan, ini uangnya dari mana sebenarnya? Iya lagi itu juga harus dipikirin loh itu. Orang makan-makan di konsumsi. tengah-tengah orang meninggal tuh, karena kita mikirnya dari mana duitnya gitu? Ada duit keluarga nggak ada sih? Duit kedukaan pak. Jadi kalau lu jadi datang daerah situ ya? Enggak. Jadi kalau lu datang misalkan ke rumah orang yang berduka, nanti tuh di depan ada kayak baskom atau apa ditutup kain hitam gitu. Itu buat naro itu uang duka. Kalau lu nggak mau ngasih langsung ke keluarga ya, ada baskom itu buat naro uang duka. Okay. Nah biasa uang duka itu bisa dipakai untuk itu tuh diputerinnya. Iya.
Nah untungnya waktu konsumsi di hari H itu ada, jadi tuh kalau di RT itu ibu-ibunya tuh kalau nggak salah ada biaya untuk makan gitu. Jadi disediain. Oke. Jadi dapat makan. Jadi kalau orang yang mau ngelayat lapar, lucu juga tapi ya. Ngelayat lapar bisa makan keluarga. Oke. Misalnya kan kalau keluarga kan lagi repot, jadi disediain sama RT gitu. Oh. Oke juga tuh kata gue RT-nya. Ada ininya juga ya, rencananya juga ya. Nah, terencana gitu. Karena kan kalau orang meninggal kan, aduh nggak kepikiran Pak, mikirin makan, siapa yang kepikiran ya? Iya. Jadi RT inisiatif bagus sih. Dan semua tuh udah terjadi aja gitu loh. Iya mau nggak mau lo harus ngejalanin itu Pak. Ya kayak nggak ada waktu buat bersedih dulu gitu loh. Ada mungkin ada, cuma kayak nggak bisa seharian penuh kan. Iya. Padahal kita badannya kayak anjing udah lemes banget. Gue sampai turun ke kuburan gue nguburin Pas nyokap, pas nyokap. pas ada juga. Tapi gue nggak berani ngazanin, gak kuat gue. Oh. Yang ngazanin bokap dari atas. Bokap nggak turun. Oh. Gue sama adiknya nyokap satu lagi. Gue jadi inget sempat ada riset kalau nggak salah dari luar negeri. Katanya tingkat duka yang dialami seseorang itu ketika pasangan hidupnya meninggal. Yang paling berduka ketika pasangan hidupnya meninggal. Menurut riset. Tapi bener sih gue ngeliat bokap gue kayak kasihan banget anjir jadi sendiri. Tapi gue nggak tahu ya. Kalau gue pernah denger teman gue, dia itu kan pertama nyokapnya meninggal. Terus bokapnya itu benar-benar kehilangan arah gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba tidur di luar, di pos ronda. Jadi emang udah kehilangan semangat hidup juga. Setelah nyokapnya meninggal, setelah pasangannya meninggal. Nggak lama meninggal juga Oke. si bokapnya ini. Sedalam itu Pak. Stres kali Jadi ya. kayak lovebird ya. Lu tau gak sih lovebird? Iya. Tapi ya lagi-lagi itu ya. Kayak tadi Alia tiba-tiba bikin notes kayak gitu. Gua nggak berharap memenuhi notesnya sih. Maksudnya gue nggak berharap notesnya bakal gue pakai. Ya artinya gue nggak berharap dia duluan kan. Ngerti nggak? Dia bikin nih. Tapi kan itu harapan lo. Ya, harapan gua. Belum tentu kehendaknya yang Iya. Maha Kuasa kan, gak ada yang Iya. tahu. Dan lebih ke ini sih. Kadang ya kalau misalnya kita ngelihat orang mungkin artis atau selebgram atau influencer pasangannya meninggal gitu, terus dia menikah lagi nih sama orang lain. Entah kenapa kita tuh ngerasa kayak ih parah banget dia nikah lagi. Iya. Padahal baru sebulan ditinggalin suaminya gitu. Aduh. Sebulan atau ya entah baru atau udah lama ditinggal ya. Iya. Tapi kita tuh sering banget ngerasa Ini orang salah nih. Ini orang Ada yang salah nih. Kayak BCL kemarin ya? oh iya Itu kayak juga kemarin nikah, iya udah nikah lagi kan BCL. Iya. Tapi maksud gue kayak kalau udah tua ya gue nggak ngerti ya. Nanti kan yang misalkan anak-anaknya udah pada sibuk, nanti yang ngurusin dia siapa Pak? Bener. Iya. Ini terjadi sama om gue sih. Oh. Jadi adiknya nyokap yang kedua, itu kan istrinya meninggal duluan ya. Sabtu tanggal 13 ini dia mau lamaran Pak. Oke. Ya intinya kita mau ada acara lah. Om gue mau nikah lagi. Oke. Dan lagi-lagi ya, jadi kayak terasa tadi tuh, kita ada rasa, udah tua banget, masa nikah lagi? Hah. Ada rasa kayak gitu kan? Tapi kita tuh nggak tahu, mungkin dia emang kesepian. Iya kalau yang gue lihat ya, gue sih gak bermasalahin ya. Maksudnya Iya, kalau dia mau nikah lagi apa enggak ya. Iya. Kayaknya gue lebih ngelihatnya kayak supaya ada yang nemenin tuh satu. Ya sama ada yang ngurusin sih karena Iya. nanti kalau apa ya lu sakit mungkin gak mau ngerepotin anaknya kali ya. Iya. Jadi kan butuh pendamping ya. Gue jadi inget ada kasus, bukan kasus ya, maksudnya kayak ada fenomena di mana ada cewek nikah sama cowok, terus nih cowok meninggal, cowoknya punya adik cowok juga, nikah sama adiknya. Gimana? Itu boleh nggak sih? Tunggu gimana? Ada cewek nih, Terus? nikah sama satu cowok, cowoknya meninggal, si cowok punya adik, Oh. Itu udah jadi terus nikah sama mantan, berarti nikah sama iparnya dong, ipar sama mantan iparnya. maut. Tapi bukan maut dong kalau gitu, kan udah meninggal. Nggak tahu boleh apa enggak ya? Boleh nggak sih kalau gitu? Nggak etikanya nggak etis nggak sih? Mungkin karena gak etis aja kali ya. Kalau secara Hukum dan agama mungkin boleh ya? mungkin ya. Karena bukan mahram kan, yang penting bukan mahram kan. Iya bukan. Sepupu aja masih boleh kan. Iya. Cuma mungkin lebih ke rasa canggungnya aja nggak sih? Pokoknya kalau semuanya fine, Ya udah berarti lanjut. fine. Fine menurut mereka ya. Tapi kan kalau ini beritanya sampai keluar sampai ke kupingnya Reja tadi kan berarti kan ada perdebatan pasti udah Berarti harus siap kan. anomali mungkin nih bukan, kasusnya. mungkin buat dunia luarnya yang merasa aneh. Ya Padahal nggak sih? Mungkin buat mereka ya yang di udah. dalam mah fine aja. Iya.
Cuma gini ya, maksudnya ketika kita berusaha membicarakan hal-hal yang kita hindari pun, emang pembicaranya jadi rada awkward juga kan? Iya. Walaupun sebenarnya itu bakal terjadi gitu loh. Nah kalau lu Dil gimana Dil? Apa tuh? Kalau misalnya Meninggal. lu meninggal duluan, lu boleh nggak istri lu nikah lagi? Ya itu balik lagi kayak nanti dia buat menghilangi rasa kesepian dia sih. Dan gimana caranya lu meyakinkan anak lu untuk menerima itu juga? Karena banyak banget penolakan datang dari anak. Harusnya dia bisa dijagain sama ibunya sih. Maksudnya gimana Maksudnya lu? ibunya bisa meyakinkan itulah. Apakah Kan lu, ketika gue meninggal pasti juga, maksudnya gue nggak bisa ngomong apa-apa ke anak gue. Iya. Ya percaya aja udah sama ibunya. Apa lu udah siapin wasiat atau apa gitu? Enggak sih. Nggak sampai segitunya. Biar dia cari sendiri aja lah. Karena lu tahu kan, maksudnya banyak kasus yang Iya datang nggak penolakannya setuju. dari anaknya. Benar. Nunggu restu gitu. Dan kadang gue sih bisa paham juga ya dari sudut pandang anak ya, kayak pasti anak ngerasa lu mengkhianati bokap gue atau lu mengkhianati nyokap gue kalau lu nikah lagi. Ada rasa itu loh dari anak-anak. Sehingga orang tuanya kayak ya udah, dia jadi mikir kan, gue harus mengalah. Demi Gue kebahagiaan. jadi inget film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga deh. Tahu kan? Yang Angga Yunanda sama Putri Marino. Nggak nonton gue. Ceritanya kalau nggak salah ya, gue sih nggak nonton juga ya. Cuma kalau nggak salah ada dua orang tua nih, duda dan janda, sama-sama punya anak, cowok cewek. Mereka deket si duda dan janda ini, tapi anak-anak mereka juga deket. Kira-kira kayak gitu lah ceritanya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi mereka harus milih nih, mereka akan membiarkan orang tua mereka bahagia atau orang tua mengalah untuk kebahagiaan anaknya. Kayak ini dong, kayak The Guys. Emang iya? The Guys, si Bang Radit punya Karakternya. punya ibu, nggak punya bapak. Oke. Bang Radit punya bos. Anak bosnya Oh iya, Si gue Pevita. inget. Oh, dekat sama karakter sama Bang Bang Radit. Radit. Sementara bapaknya Sementara bapaknya Dekat sama bokapnya, dekat sama nyokapnya. Bang Radit. Ya. Itu kan jadi kan kita dari sudut pandang anak ya. Coba deh, lu sebagai sudut pandang anak nih. Misalnya bokap lu mau nikah lagi, lu boleh nggak? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Lu bakal punya Ibu baru gitu. nggak apa-apa. Berarti lu cukup lapang dadanya Dil. berhati besar lu, Bang. Emang kenapa sih? Mas gua Tapi lu mau nggak manggil dia ibu? nggak masalah. Apa bakal manggil tante? Tapi maksudnya jangan nih gini. Mungkin yang jadi masalah itu adalah ketika tidak ada kecocokan, kagak ada koneksi antara anak dengan calon pasangannya. Iya, calon ibu atau calon bapak ya. Itu tidak terjalin. Oke. Jadi ya ini cuma suka sama ibunya doang, tapi lu nggak suka sama anaknya nih. Oh. Ya lu harus bisa Ngambil hati anaknya juga. Iya, ngambil chemistry ke anaknya juga. Itu kan yang susah tuh. Tapi Rata-rata kadang kan masalah di situ kan. Si anak udah denial duluan. Salahnya di anaknya berarti. Berarti kasihan ibu lu atau Iya sih. atau bokap lu bakal Iya. nggak punya pasangan terus. Tapi ada juga yang membiarkan, kayak misalnya Pedro tuh Punya kayak bokap tiri. tapi ya gue nggak mau ikut campur gitu. Iya, jadi urusan dia Ya aja. tapi kalau ibunya senang sama Nggak apa-apa. bokapnya ya nggak apa-apa. Tapi gue sih nggak mau gitu kan, kata Pedro. Iya. Kalau gue sih gue tetap mau, dan kalau dia happy ya gas. Oke. Gue sih nggak masalah. Iya, dia tetap membuat barrier ya dengan orang asing yang masuk ke dalam kehidupannya. Nggak tahu ya, gue tuh mikirnya kayak gue ngurusin hidup gue aja udah ruwet ya, maksudnya banyak yang Banyak yang diurusin ya. Ngapain gue harus ngehalangin mikirin lagi keinginan bokap, misalkan pengen punya istri baru lagi. Iya, lu nggak mau campur adukin. Kalau butuh bantuan ya dibantuin, tapi maksud gue nggak mau jadi penghalang itu sih. Dan kan kalau dipikirin jadi kayak Nambah urusan lagi. biarin aja lah udah Iya. gitu. Karena lu kan bagaimanapun juga kita udah membuat keluarga baru kan. Dan sebenarnya kalau secara prioritas ya keluarga baru ini yang lagi kita fokusin. Kalau gue sih mikirnya gitu ya. Iya. Tapi yang lu siapin untuk lu meninggal nanti apa? Yang gue siapin. Kayak misalkan Kak Alia kan nyiapin itu. Kalau lu apa, Bang? Ada nggak? Gue belum spesifik nyiapin sih, tapi gue udah berencana secara finansial. Kayak gue mau bikin asuransi jiwa Gue juga. Buat lu? buat gue. Dan akan disponsori oleh ternyata masuk asuransi. Terima kasih BPJS. Emang ada BPJS? Hah? Asuransi Nggak jiwa. ada. Menyiapkan apa yang udah kita siapkan untuk menghadapi kematian ya. Yang pertama sih itu sih tadi finansial ya. Iya. Yang harus disiapin. Terus Menurut gue adalah memori sih. Cerita. Foto. Iya, foto. gue lagi OTW tuh. Gue udah beli albumnya, udah beli bindernya, tinggal nyetak. Oke. Gue dapat satu pelajaran nih. Dari?
Ali Abdal. Role model gue Ali Abdal ya. Oke. Apa tuh? Dia bilang pelajaran di umur 20-an adalah ambil foto sebanyak-banyaknya. Di umur 20-an. Iya. Gue masih bisa dikatakan itu. Lu 29 Dil. Iya. Berarti kalau 30 gak boleh? Maksudnya dari 20-an aja harus lo ambil sebanyak-banyak. Ah iya. Abadikan momen sebanyak-banyaknya katanya gitu. Ke pasangan atau Enggak, kehidupan kayak kita? Abadiin lagi aja dah. ngapain, foto aja. Fotonya semuanya. Tapi kalau memory full gimana Lang? Pakai Google Drive sekarang udah bisa milih storage dan harganya lagi diskon 50% untuk Yang 200 terabyte. Yang 200 terabyte. 200 gigabyte. 200 GB. Kalian bisa 14.000. trial 1 bulan, setelah itu nikmati semua benefitnya. Lalu kalau pengen lanjutin subscription-nya bisa langsung ke one.google.com. OneDrive. Silakan, langsung aja di sana semuanya. Gue jadi kepikiran pengen ninggalin ini. Gue pengen bikin satu email. Gue kasih ke orang-orang yang kira-kira kalau gue meninggal dia akan buka ini. Oke. Mungkin namanya kayak whenidie@gmail.com atau apa nanti gitu ya. Oke. Nah di situ gue kasih apa yang gue pikirin selama ini tentang dia, tentang ini. Masih ke siapa? Nah jadi kan gue punya email satu lagi nih. Di email itu ada direction. Kalau gue udah meninggal, buka email ini gitu. Jadi lu mau bikin kayak ini ya, kayak treasure hunt. Nah, itu bakal otomatis kekirim ketika lo meninggal. Enggak kekirim. Jadi kan gue bikin email baru. Pas gue masih hidup, gue isi drive-nya. Gue punya email satu lagi, email utama gue. Di email utama itu, misal Google Docs nih, Google Docs. Nanti panduan untuk kalau misalkan gue udah meninggal, tolong buka email ini. Lu minta ke siapa? Tolong ke siapa? Orang yang bisa buka email utama gue. Orang yang bisa yaitu? Ya mungkin pasangan gue nanti gitu. Oke. Karena gue harus mewariskan semua data-data internet gue ke satu orang kan. Iya. Kalian udah belum? Belum. Nah harus dikasih tuh ke satu orang. Oh. Karena itu bisa menjaga aib kalian atau apa nanti gitu. Kalau kalian udah meninggal. Iya Oke. sih, gue juga ngerasa kesusahan tuh kemarin. Harus kasih ke satu orang yang paling kalian percaya gitu. Makanya ketika nanti gue udah punya pasangan, gue kasih semua data-data gue biar dia bisa ngakses. Dia akhirnya bisa pergi ke Email itu dulu berarti kan. Iya, Jadi email yang utama. Pintu utamanya lewat email. Iya. Jadi ketika dia buka-buka, mungkin pas dia buka ini, gue udah gak ada gitu. Oke. Jadi dia bisa datang ke drive yang gue bikinin khusus ketika gue udah mati. Dan isinya itu semua apa? Oh, memoriam gitu lah. Kayak yang gue siapin atau apa. Dan ini juga gak sih? Daftar hutang? Iya, daftar hutang. Itu juga harus diselesain tuh. Iya. Oke. Lu apa Dil yang lu tinggalin Dil? Kriteria pasangan. Maksudnya kriteria pasangan buat anak lu? Kayaknya gue bakal mempersiapkan buat keluarga ya berarti ninggalin ya. Iya. Ya hampir sama sih, kayak gimana caranya gue harus bisa Asuransi meninggalkan. Itu satu. Iya, rasa aman. Ya pokoknya gue gimana cara nanti sebelum meninggal gue udah harus siap semua sih. Kayak masalah tempat di mana, alat-alatnya, kain kafannya gitu-gitulah. Iya. Gue pengen punya itu sebelum gue meninggal sih. Rencana kematian ya. Rencana kematian gue malah sampai sempet, gue nggak tahu ya ini jadi perdebatan atau enggak ya. Gue tuh pengen semua anggota organ gue yang masih bisa berfungsi dan bagus pengen didonorin. Gitu sih. Hmm. Oke. Termasuk otak. Mungkin. Lo tau gak otaknya Einstein dicuri? Emang iya? Iya. Baru. Enggak, udah lama. Dan lu tau siapa yang pakai? Siapa? Fadil. Deh. MC kuadrat, establis, master cover. Otaknya Einstein itu dicuri dan dipotong per bagian-bagian otak. Oke. Itu untuk apa? Dimakan? Enggak diteliti. Koleksi? Diteliti sama peneliti. Oh, Tapi dicuri. jahat. Jadi ketika ditemuin otaknya tuh udah Kebongkar. Bla bla bla. kotak gitu. Karena dipotong-potong per Dan bagian-bagian apa otak. hasil yang ditemuin oleh para peneliti ini? Udah tau belum? Gue udah lupa lagi apa hasilnya. Oh tapi ada? Ada. Gitu kalau orang pinter ya, dicari ya Iya. otaknya. Iya. Lu mau gak warisin otak lu? Enggak, tolol juga sih jangan. Didonorin ya? Menurut gua itu boleh sih. Boleh. Harusnya. Secara etika Kayak bener mata. Tapi jangan pas gue lagi hidup didonorin ya. Takut Itu gua. namanya mutilasi itu. Lu minta refund ntar. Kan ada yang ini ya apa, donor ginjal, tau gak sih lu? Iya dong. Kan itu bisa tuh kalau dilakukan pas masih hidup kan. Pas masih hidup bisa. Tuh gue takut gue. Kenapa? Takut Ya aja. gak bisa main futsal dia. Nggak bisa capek. Iya. Gue nggak tahu sih, Lu nggak boleh kayak capek. serem gitu kalau. bisa begadang. Tapi kalau gue udah tidak bernyawa kan kayaknya gue nggak tahu ya rasanya gimana ya. Tapi maksudnya kayak
Lu mau ngapain aja ambil aja gitu. Iya, Tapi lo harus nyiapin ini izin ketika lo masih hidup. For free. Oh, gue bikin video ya. Jadi ketika kalian nonton video Iya. ini Gua for free, no mengizinkan- copyright. No copyright. Gue mengizinkan organ gue diambil untuk digunakan Yayasan. sebagai Sebaik-baiknya. iya, Untuk melanjutkan untuk hidup penelitian peradaban umat manusia gituin. Mungkin kalau gue sih lebih ke kalau gue meninggal, ya lokasi kuburannya jangan jauh-jauh lah dengan rumah keluarga gue atau anak gue gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka mau ngelayat Deket. deket, Gue malah pengen jauh-jauh aja. gue jadi inget loh ini. Belgia. Kalau bisa di Honduras. Ini kepikiran ini, Rian Adriandi pak, Hmm. dia pernah nge-tweet bahwa bokapnya itu setiap minggu nggak pernah Absen absen untuk ke makam ke makam ibunya. istrinya. Istrinya ya. Istrinya. Hmm. Itu ini banget. Itu juga pasti karena dekat kan makamnya. Iya, Dan itu mudah. dijangkau ya. Mungkin akan ada orang yang bilang lu move on kek gitu. Cuma nggak bisa kayak gitu pak. Karena nggak ada yang tahu ya kan. Karena tadi juga yang gue percaya dengan riset tadi ya, yang bahwa duka paling dalam tuh ketika kehilangan pasangan hidup. Iya kan orang-orang nggak ada yang tahu Rasanya. rasanya hubungan mereka seperti apa kan. Even lu sering berantem, hubungan lu nggak terlalu baik, tapi ya ketika kehilangan dan dalam kondisi bersama ya, itu pasti rasanya, ya gue nggak tahu gimana rasanya ya. Tapi kalau misalnya sampai ada riset kayak gitu, ya artinya emang sedalam itu nggak sih? Risetnya apa tadi? Duka paling dalam adalah ketika level duka paling dalam itu ketika kehilangan Pasangan hidup. orang tua di bawahnya kalau nggak salah deh, apa anak gitu. Walaupun emang itu mungkin bukan jadi acuan ya. Ntar kalau misalnya ada yang dengar dan bilang enggak gue lebih sedih ketika ini gue meninggal, ya udah gitu. Ini Ya berarti hasil hubungan riset lu gitu. lebih dekat dengan Iya, orang iya. yang meninggal itu. Dan lu ngerasa pasangan lu brengsek dan lu Iya. ngerasa nggak apa-apa dia meninggal, ya itu kan beda kasus ya. Cuman ini kan hasil riset yang menyatakan kayak gitu. Wah ini ngomongin duka. jadi sendu ya vibe-nya ya. Oke, itu aja buat episode hari ini. Kita apa berarti judul episode hari ini ya? Panduan mempersiapkan kematian. Oh iya sih, bisa sih. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.